Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Langsung saja, mari kita simak videonya. Membuat ringkasan. Kita dapat mengidentifikasi hal-hal penting dari suatu teks bacaan. Pertama, kita perlu membaca dengan seksama isi teks bacaan secara keseluruhan. Dengan membaca, kita mudah menyadari informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kita dapat mengambil inti dari teks bacaan tersebut. Kita juga dapat menggarisbawahi informasi-informasi penting yang ditemukan di dalam teks bacaan. Meringkas adalah untuk mengetahui dan memahami gagasan utama dengan singkat dan cepat. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Lalu, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan? Langkah-langkah dalam membuat ringkasan antara lain, yang pertama, membaca dan memahami isi dari bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, kita bisa mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, kita bisa membuat peta konsep dari gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Dan yang selanjutnya, kita bisa memulai untuk menyusun ringkasan. Nah, adik-adik, mari kita belajar membuat ringkasan dari sebuah bacaan. Perhatikan bacaan berikut. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara kedua benda tersebut. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan ini berlangsung terus-menerus hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Misalnya, apabila kamu membuat teh panas dan menuangkannya ke dalam cangkir. Apabila air teh tersebut dibiarkan, lama-kelamaan air teh yang semula panas menjadi dingin, sesuai dengan suhu lingkungan. Hal ini karena panas telah dipindahkan dari cangkir ke lingkungannya. Nah, setelah kita memahami isi bacaan tersebut, marilah kita membuat ringkasannya, yaitu perpindahan panas terjadi pada dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga suhu kedua benda sama. Contoh peristiwa perpindahan panas terjadi pada teh panas di dalam cangkir yang lama-kelamaan akan dingin sesuai dengan suhu lingkungan. Nah, itulah ringkasan dari bacaan yang sudah kita pahami. Selanjutnya, perpindahan kalor. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, bahwa perpindahan kalor dapat melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar seseorang yang sedang memanaskan air di dalam panci dan di atas sebuah api. Nah, dalam peristiwa ini terjadi 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, perpindahan kalor yang terjadi pada gagang atau pada logam besi yang ada di panci tersebut. Nah, itu merupakan perpindahan kalor dengan cara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi yang berpindah hanyalah panas ke seluruh permukaan logam besinya. Tanpa besi itu berpindah, maka seluruh permukaan besi dapat terkena panas. Selanjutnya, di situ juga terdapat peristiwa perpindahan kalor secara konveksi, yaitu terjadi pada air yang direbus di dalam panci. Pertama, air akan panas di bagian air yang
bawah. Lalu air akan terus bergerak naik turun sehingga seluruh permukaan air akan ikut terasa panas. Di sini partikel-partikel air terus bergerak seiring dengan perubahan panas atau perpindahan panas. Nah, inilah yang disebut konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Dalam hal ini, zat perantaranya adalah air. Dan terdapat perpindahan kalor dengan cara yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi sendiri ini merupakan pancaran energi panas dari api ke tangan atau ke badan seseorang yang sedang memanaskan air dalam panci tersebut. Jadi si tangan atau seseorang yang sedang memanaskan air tersebut terkena pancaran atau terkena radiasi dari panas api. Jadi energi panas dari api berpindah ke manusia atau ke orang tersebut tanpa melalui zat perantara apapun. Itu yang disebut radiasi. Nah, adik-adik, perbedaan dari ketiga cara perpindahan kalor, yaitu melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, telah dijelaskan dalam gambar tersebut. Jadi kita bisa membedakan mana sih yang konduksi, mana sih yang konveksi, dan mana sih yang radiasi. Budila berharap adik-adik dapat memahami dan sudah dapat membedakan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Selanjutnya, pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, pola lantai dalam tari sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, di sini terdapat beberapa macam pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal yang mendatar, selanjutnya pola lantai vertikal yang lurus ke belakang, pola lantai zigzag seperti ini, lalu ada pola lantai segi 5, pola lantai segi 4, dan pola lantai segi 3. Nah, sedangkan untuk pola lantai lengkung, seperti pola lantai lingkaran yang ditunjukkan nomor 2, pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai angka 8. Contoh pola lantai tarian daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari pendet yang berasal dari Bali menggunakan pola lantai lengkung. Tari kecak dari Bali menggunakan pola lantai lengkung lingkaran. Tari Seudati dari Aceh menggunakan gabungan pola lantai lurus, lengkung, dan zigzag. Tari Jaipong dari Jawa Barat menggunakan pola lantai lurus dan zigzag. Tari Badong dari Toraja menggunakan pola lantai garis lengkung, dan tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, berikut ini contoh pola lantai tarian daerah di Indonesia. Yang di sebelah kiri itu ada tari Saman dari Aceh. Pola lantainya menggunakan pola lantai garis horizontal, yaitu orang-orang duduk berderetan mendatar menghadap ke penonton. Dan yang kedua adalah tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai lengkung ke depan. Nah, adik-adik, demikian yang dapat Budila sampaikan di pembelajaran kedua ini. Semoga adik-adik dapat memahami dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk disiplin mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas supaya tidak semakin menumpuk dan semakin berat untuk mengerjakannya. Nah, apabila kalian punya pertanyaan dapat disampaikan melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.